Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Irwan di Sragen. Mas Irwan menceritakan ya sesuatu yang horor yang belum lama terjadi. Kejadiannya itu sekitar tahun 2014, tahun 2015. Jadi di tahun-tahun itu Mas Irwan ceritanya lagi membuka usaha, lagi merintis usaha baru, yaitu usaha jualan pulsa atau ya kios-kios pengisian itu ya, gerai-gerai pulsa, gerai-gerai data internet dan sebagainya, jualan kartu perdana gitu ya. Nah, ini Mas Irwan kan memang bukanya di rumah sendiri, di depan rumah. Di situ dibangun kayak semacam ya toko-tokoan kecil gitu ya, kayak semacam bangunan tapi memang khusus untuk itu doang, bangunan yang kecil seadanya, sempit. Dan lokasi rumahnya Mas Irwan itu memang di pojokan sebuah perempatan. Jadi itu perempatan yang memang benar-benar perempatan itu simetris banget, lempeng banget gitu. Dan alhamdulillahnya dari dulu gitu ya, perempatan itu nggak pernah terjadi yang namanya kecelakaan. Ini seingatnya Mas Irwan. Jadi hal ini perlu dibahas sama Mas Irwan karena belakangan di tahun 2014-2015 tersebut, di waktu-waktu itu sering banget jadi itu tadi, terjadi kecelakaan di sana. Dan kecelakaannya itu bukan kecelakaan yang ringan-ringan, enggak, tapi kecelakaannya itu lumayan cukup berat gitu ya. Kalau ada 2 orang yang meninggal dalam kurun waktunya lumayan cukup lama. Waktu itu dari 2014 sampai 2016 atau 17 gitu ya. Itu di total itu ada 2 yang sampai meninggal. Meskipun hanya 1 yang meninggal di tempat, yang lainnya itu ya lumayan cukup parah. Ada yang tangannya patah dan sebagainya, kepalanya bocor kayak gitu, sempat dibawa ke rumah sakit. Pokoknya kejadian kecelakaan itu lebih dari 6 kali. Itu setidaknya yang Mas Irwan lihat. Karena dia kan sehari-hari memang di tempat itu ya, kecuali udah malam jam 10 tutup, udah Mas Irwan masuk ke dalam rumah. Nah, malam hari pun ya pernah terjadi kecelakaan, itu nggak kehitung dari yang 6 tadi. Yang 6 kecelakaan tersebut Mas Irwan itu memang berada di situ, meskipun nggak selalu melihat brak gitu jatuhnya, enggak, cuman efek suaranya atau Mas Irwan memang lagi meleng waktu itu dan tiba-tiba brak, ada kecelakaan lagi jatuh. Nah, di sana di saat itu, di kecelakaan yang pertama terjadi itu siang, sekitar jam 2. Jam 2 itu lagi panas-panasnya. Mas Irwan juga ya lagi lumayan cukup ngantuk ya di sana, liar-liar sambil nungguin pelanggan datang. Ya mainan handphone kayak gitu. Tiba-tiba ada orang naik motor itu ngusrak sendiri gitu. Bener-bener serak gitu. Tahu-tahu jatuh. Mas Irwan kan kaget, loh, kenapa ditolongin sama Mas Irwan ke sana. Orangnya untungnya ndak apa-apa waktu itu. Ini kejadian pertama itu orangnya selamat, cuman ya begitu, luka luarnya itu lumayan cukup parah. Tapi Mas Irwan taunya nggak apa-apa, ya orang itu sembuh gitu ya. Jadi dalam artian nggak ada yang patah tulang atau apa, sampai meninggal juga enggak, cuman beset-beset yang lumayan cukup parah, ya cuman penangannya itu jahitan begitu doang ya. Nah, saat itu tadi, saat baru kecelakaan itu kan langsung dibantu dibawa ke rumah sakit. Setelah sembuh, orangnya itu datang ke tempat tersebut. Ingat mungkin sama Mas Irwan yang salah satu orang-orang yang pertama nolongin gitu ya. Datang ke sana, itu masih di perban waktu itu. Mas Irwan juga kaget, cuman tahu, loh Bapak yang tempo hari kecelakaan itu ya Pak? Iya betul Mas, saya yang kemarin kecelakaan Mas. Ya Mas Irwan kan nanya di sana, kenapa Pak kok bisa waktu itu? Saya juga kaget gitu ya. Ini baru pertama kali loh Pak. Saya dari kecil di sini baru pertama kali ada kecelakaan di perempatan ini Pak. Saya juga nggak tahu Mas. Loh emang kejadiannya gimana? Jadi pada waktu itu si Bapak itu naik motor seperti biasa gitu ya. Dan anehnya tuh begini, begitu tiba di perempatan tersebut, si Bapak itu tuh mau lurus ke arah sana, tapi
di depannya itu tiba-tiba jalannya itu buntu, kayak jadi pertigaan. Karena udah deket gitu ya, memang saat di sana itu ngerem dulu kan. Nah, ngerem udah deket, loh kok buntu, akhirnya bingung, ini aku harus kemana, akhirnya ambil kanan, karena panik, bablas gasnya itu jadi belok kanannya itu kebablasan, lah nyungsep itu tepat di depan ininya Mas Irwan tadi. Di situ Mas, saya juga nggak tahu Mas, tiba-tiba jadi pertigaan Mas gitu. Kok bisa ya Pak ya, padahal itu perempatan melompong begitu Pak. Dan perempatan ini juga enak, tempat Mas Irwan dagang pun agak dimundurin supaya orang itu bisa melihat kanan kiri gitu ya, nggak bener-bener mentok perempatan, pandangan orang jadi sempit gitu, enggak. Jadi orang tuh masih ada pandangannya tuh lumayan cukup luas saat mereka tuh mau nyebrang, mau lewatin perempatan tersebut. Rumah-rumah yang lain pun didesain kurang lebih sama seperti itu. Nah, itu kejadian pertama si bapak. Sampai pada suatu hari, jadi sekitar jam 8 malam. Nah, di daerah tersebut, karena memang bukan daerah yang ramai gitu ya, daerah perkampungan, cuman apa? Malam, kalau udah malam itu sepi. Ya, kalau misal ada orang datang, cuman warga sekitar doang, ya buat beli ke tempatnya Mas Irwan di sana. Nah, malam itu ada satu sepeda motor itu lewat, ke sana. Mas Irwan kebetulan lagi bengong, lagi nggak ada pelanggan. Dia diem dan ada sesuatu yang jatuh dari sepeda motornya. Tepluk, duh, itu ada yang jatuh gitu. Nah, Mas Irwan kan akhirnya bangun, berpikir kasihan, nah ini si bapak pasti balik lagi, tak ambil nanti kalau misal si bapak nyariin ke sini itu orang yang naik motor tadi itu seorang laki-laki, nanti ya mau tak balikin gitu. Kesanalah si Mas Irwan. Diambil sebuah kresek warna hitam, diraba-raba begini, itu di dalamnya tuh kayak ada kain sama ndak tahu benda-benda apa, lumayan cukup berat. Diambil, nggak dibuka, nggak diapain, taruh aja di situ, digantungin di pintu, pokoknya di pintu si tempat dagangnya Mas Irwan tadi, digantungin di sana. Nanti kalau misal bapaknya balik, ya tak balikin ke sini. Ditungguin sampai jam 9 sampai jam 10, si bapak tersebut itu ndak pulang. Akhirnya ya sudah, itu pun ini karena Mas Irwan mau tutup ya, pintunya mau ditutup. Nah, begitu ditutup, di dalam Mas Irwan itu penasaran, ini apa sih di dalamnya sebenarnya. Akhirnya dibukalah sama dia. Saat dibuka, kaget Mas Irwan, ternyata kain itu adalah kain berwarna putih yang ada bercak-bercak coklatnya. Baunya begitu dibuka, itu kresek didobelin ya. Begitu dibuka, kresek yang keduanya itu baunya tuh wangi banget, cuman wanginya tuh wangi aneh, wangi mistis begitulah, misik atau apa, minyak itu ya. Ada kainnya, ada tanahnya, ada bulu ayam, ada beberapa rambut dan sebagainya. Sesuatu yang sekali lihat Mas Irwan itu udah nyambung. Ini nggak beres ini kayak gini, barang-barang apaan kayak gini, masih mending isinya nasi, kalau basi ya tak buang. Tapi waduh kayak gini tuh, wah ini nggak bener gitu. Mana udah masuk ke tokoku lagi, pikirnya si Mas Irwan begitu kan. Akhirnya sudah, malam itu si benda ini ditaruh di samping toko di sana. Pokoknya tak taruh sini dulu, urusan itu nanti besok, aku mau ngobrol sama bapak dulu. Akhirnya ngomong si Mas Irwan ke bapaknya, Pak, di depan tadi siang itu ada orang ngejatuhin kresek Pak. Nah pas tak buka, oh ya ada uangnya waktu itu, tapi uangnya ndak banyak, berapa ribu gitu Pak. Itu ada kresek dan tak buka, kreseknya tuh jadi isinya tuh begini-begini Pak, ada uangnya juga. Bapak itu langsung, wah itu nggak bener itu, mana Wan, itu tak taruh di depan. Sana ke belakang Wan, ambil pacul, kata si bapak. Ambil pacul Pak, iya ambil pacul. Ya, akhirnya Mas Irwan pun ke belakang sana sama bapak itu keluar, taruh di mana. Akhirnya apa diambil, ini Pak, ya udah. Si bapaknya nyuruh Mas Irwan, kamu capek enggak katanya. Enggak Pak. Emang kenapa Pak? Paculin di situ di dalam tanah katanya. Paculin di dalam tanah. Di mana Pak? Itu di pinggir jalan aja di sana. Oh begitu. Akhirnya dipaculah sama si Mas Irwan, si tanah itu, si ini benda-benda yang ada di dalam kresek tersebut, itu pun dibuka dan diuur-uurin semuanya, ditaruh di situ.
ditimbun lagi si itu bapaknya itu bilang semuanya dari tanah balik ke tanah, semuanya itu udah netral, nggak ada apa-apanya. Ngomong seperti itu dengan bahasa bapaknya begitu ya, intinya kayak gitu. Yang ditangkap sama Mas Irwan itu semacam itu. Ya udah diprek-prek, kreseknya sendiri dibuang di tempat sampah. Pak, itu apa sih Pak? Kata si bapak, ini orang nyari tumbal Wan gitu. Di situ Mas Irwan jadi inget, Pak, aku jadi inget yang kemarin kecelakaan itu loh Pak, bapak-bapak gitu. Oh iya ya, baru pertama itu ya, kata si bapak. Iya Pak, selama kayaknya dari aku kecil baru pertama kali, satu aku ngelihat kecelakaan depan mata, yang kedua di tempat ini Pak. Ya kata si bapak, ya mungkin itu ada hubungannya sama ini, sama malam ini. Oh gitu ya Pak ya. Ya udah, tapi nggak usah terlalu dipikirin. Kalau kamu misal ngelihat begitu lagi, ya di inilah, kata si bapak ya, di langsung begini atau bilang bapak katanya. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya sudah tidur kan si Mas Irwan itu. Nah keesokan harinya beneran terjadi kecelakaan lagi. Cuman kali ini tuh malam, sore menjelang maghrib, sekitar jam 5:30. Jadi dari 5:30 tersebut, Mas Irwan itu kan ya mau siap-siap, mau nutup sebentar karena maghrib gitu kan. Mau ditutup, dia lagi ke depan sana, nutup pintu depan. Terdengar ada suara motor, itu dari kejauhan, knalpotnya tuh bobokan gitu ya. Tot, kenceng lah. Orang ngebut nih, kata si Mas Irwan. Ini orang ngebut nih, ini perempatan nih, dia ngebut nih. Mas Irwan pun sempat ngelongok begini, memang dari arah mana-mana itu nggak ada siapa-siapa. Si motor itu makin deket. Ternyata ada suara motor dari tempat lain. Mas Irwan posisi ngadepnya tuh ke belakang gitu, lagi mau nutup pintu. Bruak, kenceng banget, terjadilah sebuah kecelakaan. Jatuh dua-duanya, motor yang satu ndak apa-apa. Motor yang satunya, yang bobokan itu, yang ngebut, ini orangnya tuh kelempar, nggak ngelihat jatuhnya kayak gimana, cuman ngelihat guling-gulingnya itu anak muda, dan langsung ributkan warga itu pada keluar. Mas Irwan juga ke sana. Si anak muda tersebut yang tadi ngebut pun meninggal di tempat. Mas Irwan pun langsung gemeteran waktu itu, bukan ngelihat kecelakaan orang yang gemeterannya ndak, tapi keinget yang kemarin. Bapaknya Mas Irwan pun keluar ke situ, narik Mas Irwan. Dapat berarti tuan. Pak, iya katakanlah dapat Pak, berarti yang kita lakukan kemarin itu ndak mempan ya Pak ya. Ya kata si bapak, kita udah berusaha Wan. Bapak juga ndak tahu gimana cara ngatasinya. Bapak cuma denger doang itu begitu gitu ya. Tapi hari ini kayak gini Pak, dapat Pak. Udah Wan, nggak usah diomong-omongin, kata si bapak. Iya Pak, nggak usah ngomong sama warga yang lain. Iya, nanti Bapak inilah, nanti kita nunggu waktu yang tepat, kata si bapak. Baik Pak. Akhirnya Mas Irwan, udah yuk bantuin aja itu yang ini, yang kecelakaan dan sebagainya, rame di situ kan. Ya udah, singkat cerita selesailah malam itu. Ya, namanya tempat, hal itu pun sempat jadi omongan warga gitu. Kok sekarang di sini jadi itu ya, jadi sering terjadi kecelakaan, ada yang celetuk. Ini kayaknya gara-gara itu dibangun, gara-gara setelah ada warung baru, ngomongnya tuh begitu. Mas Irwan kan kerasa dek, loh warung baru yang ini emang bukan warung, ini bukan warung makan, tapi apa, warung pulsa. Maksudnya ke aku gitu ya. Apa gara-gara aku ini gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Mas Irwan kan jadi perasaan. Masa iya sih perasaan aku itu nggak ganggu pemandangan atau apa? Mas Irwan pun berusaha ngukur sendiri, memang nggak mengganggu sama sekali. Ini dari dulu juga aku itu ngebabat tanaman, jadi kayak cuman ngegantiin tanaman doang. Masalah penglihatan, visibilitasnya itu masih sama kayak dulu. Kayaknya ini nggak terlalu pengaruh deh. Itu orang itu ngomong sembarangan asal jeplak aja gitu ya. Ya sudah dibiarkan.
Mas Irwan malam itu ya tetap buka seperti biasa. Di sana itu masih banyak orang ngobrol, termasuk ada dari petugas juga, bla 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 bla. Mas Irwan pun sempat ditanya-tanya begini kronologinya itu seperti apa. Oh kemarin begini-begini, udah selesai. Daganglah Mas Irwan seperti biasa. Keesokan harinya, malam hari juga, di situ mulai aneh si Mas Irwan. Jadi entah samar-samar Mas Irwan itu kayak beberapa kali mendengar ada suara orang ngebut, dan ngebutnya itu mirip dengan suara knalpot yang kecelakaan kemarin itu. Tot gitu, knalpot bobokan 4 tak gitu ya. Tuh kayak gitu. Kok ada yang ngebut lagi, tapi nanti hilang, ser. Oh, bukan di sini. Nanti kedengeran lagi kayak gitu. Selama beberapa kali, dan sampai akhirnya sekitar hampir jam 10 malam Mas Irwan itu mau nutup tokonya tersebut. Mas Irwan itu melihat samar-samar di titik di mana si anak muda itu kelempar, kan lumayan cukup jauh ya, ada sekitar 10-12 meter lah sisi sebelah kanan perempatan tersebut. Nah, di situ ngelihat samar-samar Mas Irwan ini kayak ada orang lagi jongkok di sana. Jongkok di seberang jalan di daerah yang lumayan cukup gelap di situ, ketutup sama ada pohon pinggir jalan di sana ya. Nah itu kayak gitu, di samping pohon kayak ada yang lagi jongkok. Mas Irwan pun nengok, itu siapa ya kayak gitu. Kok duduk di sana malam-malam, mencurigakan pikirnya Mas Irwan. Tapi ya udahlah, tak tutup dulu gitu tokonya. Begitu udah ditutup, Mas Irwan nengok lagi ke sana, udah nggak ada siapa-siapa. Mas Irwan karena merasa itu adalah kampungnya sendiri, deket sama rumahnya sendiri, rasa takut pun sedikit agak hilang gitu ya. Berani yang ada, tak cek ke sana, siapa tahu ini orang mau berbuat jahat atau apapun itu ya. Kalau memang mau berbuat jahat, setidaknya dia itu berpikir 2 kali. Mas Irwan pun datang ke sana, mendekat ke arah situ, ke arah pohon, tidak ada apapun di situ. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Loh kok tidak ada, orangnya itu kemana tadi ya. Mas Irwan pun balik lagi, mau balik menuju ke rumah ke sana. Ada yang lempar pakai kerikil, tepluk kena di punggungnya Mas Irwan. Mas Irwan pun berhenti, nengok ke arah belakang. Begitu nengok ke arah belakang, di situ Mas Irwan ngelihat ada satu sosok di balik pohon di sana. Itu sosok ya putih, sosok yang diikat-ikat itu adalah sosok pocong berdiri di situ di pojokan situ. Mas Irwan, astagfirullahaladzim, itu apa, langsung pocong, ini pocong. Mas Irwan pun langsung balik lari ke dalam. Kali ini benar-benar takut. Ngomong sama bapaknya, Pak, kenapa Wan, ada apa Wan? Kamu kok ngos-ngosan kayak gitu, kenapa, ada apa? Pak, aku ngeliat pocong, Pak, aku ngeliat pocong. Pocong di mana? Katanya, Pak, itu Pak, di sana di tempat kecelakaan, yang tempat itu loh Pak, anak muda itu jatuh di situ. Si bapak pun ke depan ke sana gitu kan, ngecekin, ya nggak ada apa-apa di situ, nggak ada apa-apa Wan. Tapi di sana Mas Irwan juga ngikut, ngobrol-ngobrol lah. Ya, ngobrol-ngobrol di situ, dan orang yang ada di rumah yang si pemuda itu datang, dan posisi yang sama, yang mirip di mana si pocong tadi terlihat, itu kan di belakangnya ada rumah, ada tuan rumahnya di situ. Karena lagi ngobrol-ngobrol, keluarlah si tuan rumah tersebut. Oh tumben Pak, katanya, tumben Mas Irwan belum tidur. Iya Pak, ini habis nutup toko. Nah, ngebahas lagi masalah kecelakaan itu. Tumben ya, sekarang ini baru kemarin belum lama ada 2 kecelakaan. Mas Irwan pun tetap tahan, bapaknya pun sama tetap tahan untuk tidak membuka omongan yang itu. Akhirnya sudah, si tuan rumah itu cerita, Pak, sebenarnya semenjak itu kemarin ada kecelakaan itu ada yang aneh Pak. Aneh kenapa Pak? Nggak tahu, saya tuh kalau misal lagi duduk di depan di teras sana, itu suka bau amis Pak, bau anyir. Oh gitu kan. Si bapaknya Mas Irwan ya bercanda, oh mungkin dianya datang lagi ke sini kali Pak, mau nengokin sama sampean. Wah, sampean ini katanya. Ya tapi bisa jadi seperti itu sih ya. Kira-kira berapa lama ya Pak ya? Ya nggak tahu, bisa 2 tahun itu. Ya 2 tahun lama banget gitu. Ya intinya jadinya bercanda-canda. Akhirnya Bapak sama Mas Irwan pun masuk karena udah malam. Udah beberapa hari kemudian kejadian itu pun mulai ya kembali normal gitu. Hari-hari itu normal, tidak terjadi apapun. Sampai kurang lebih sekitar 2 minggu setelah itu,
Lagi-lagi Mas Irwan itu melihat, ya karena Mas Irwan kan memang standby di sana gitu ya. Kali ini tuh pagi menjelang siang, sekitar jam 11. Jalanan memang lagi sepi-sepinya, mulai panas, jarang orang lewat ke situ. Terakhir yang lewat di sana seingatnya Mas Irwan, ini cuman ibu-ibu sama anaknya. Anaknya tuh duduk di depan, kayak baru dijemput dari sekolah gitu ya. Nah, ini sekitar jam 11 siang itu tadi, lewat lagi dari arah yang berlawanan. Sebelumnya dari arah kiri menuju ke kanan. Ini dari arah kanan menuju ke kiri, dan Mas Irwan itu ngelihat setelah titik tengah perempatan itu, si pemotor tadi menjatuhkan sesuatu lagi di sana. Yaitu kresek gitu kan. Mas Irwan kan langsung lompat ke sana dikejar, coba nyatet plat nomornya gitu ya. Tapi nggak dapat karena udah keburu dianya pergi. Mas Irwan pun di situ celingak-celinguk di perempatan di sana. Ini apa ya? Kok mirip kayak kemarin? Diambil sama Mas Irwan. Begitu diambil, akhirnya apa sih? Ngomong sama bapaknya langsung, Pak, ini ada yang buang ini lagi, Pak. Nah, kata si bapak, ya sudah, kita ngomong sama Pak RT dulu, katanya begitu. Akhirnya dipanggillah Pak RT. Pak RT, kenapa? Begini Pak RT, Irwan, dijelaskan sama bapaknya Mas Irwan ya. Irwan ini udah 2 kali, ini nuwun sewu ya Pak RT, ini kan agak-agak klinik begitu ya. Susah untuk dijelaskan, kata si bapaknya Mas Irwan. Irwan itu udah 2 kali Pak RT ngelihat orang menjatuhkan sesuatu. Ini Pak RT saya belum lihat gitu, belum dibuka Wan tadi, belum Pak. Nanti kita lihat isinya sama enggak Pak RT. Jadi yang sebelumnya isinya itu ini. Terus udah tak kubur di sini nih Pak RT, itu masih ada bekasnya gitu ya. Oh di situ. Terus ini enggak tahu Pak RT, ini apa? Kalau saya curiganya ini kayak orang lagi berbuat sesuatu yang enggak baik Pak RT. Kayak semacam pesugihan, kayak semacam lagi nyari tumbal di jalan. Ya sudah Pak, buka aja, kata si Pak RT, coba saya mau lihat. Akhirnya dibuka begitu. Bener isinya tuh sama plek, dan kemungkinan pelakunya itu adalah orang yang sama. Akhirnya Pak RT pun mengadakan rapat darurat. Ini nanti malam gitu ya. Nanti malam kita adakan rapat darurat. Akhirnya apa? Si Mas Irwan, karena memang dia juga terlibat di situ secara tidak langsung, akhirnya terpaksa tutup sore jam 8 malam ikut rapat di rumahnya Pak RT. Ada beberapa belas bapak-bapak di sana gitu ya, nggak semua warga diundang, tapi kayak pilihan doang. Nah di situ Pak RT pun ngomong, ya menjelaskan apa yang tadi. Jadi ada orang yang tidak bertanggung jawab, mau melakukan seperti ini, ada dugaan ke arah sana. Ini belum pasti, tapi dugaannya tuh ke arah situ. Ini yang melihat ini adalah Mas Irwan sama bapaknya. Jadi udah 2 kali begini. Nah waktu itu kreseknya itu dibawa sama Mas Irwan ke sana. Ya dibuka di depan bapak-bapak, ditaruh di atas nampan di sana. Ya isinya tuh kurang lebih kayak gitu. Ya orang-orang juga pada kaget. Wah ya bener Pak, ini kayak gini Pak. Ada yang sependapat gitu ya. Dan semuanya tuh bukan ada, tapi semuanya tuh sependapat dengan itu tadi. Ini ada praktek-praktek, ada upaya dugaan gitu. Orang nyari tumbal di jalan semacam itu. Dan akhirnya ini gimana solusinya ya Pak RT ya? Akhirnya itu tadi dilakukan apa kayak semacam manggil orang pinter gitu ya. Diskusi dulu, ini kita mau ngomong sama siapa? Coba nanya sama si ini. Ini ada orang pinter pun dilibatkan di sana, penjelasannya ya datar gitu ya. Ini caranya gimana? Caranya dikubur aja atau apa gitu ya. Dan setelah itu bapaknya si Mas Irwan kan udah melakukan hal tersebut, tapi nggak berpengaruh gitu ya. Mungkin ada cara lain atau apa, nggak ketemu cara lain itu apa. Intinya akhirnya apa? Ya cuman dibuang, dibakar begitu aja, tapi lagi-lagi disusul dengan kecelakaan-kecelakaan selanjutnya. Wis pokoknya sampai kurang lebih sekitar 6 kali Mas Irwan melihat kecelakaan itu, dengan kurang lebih sekitar 3 kali Mas Irwan itu memergoki orang menjatuhkan sesuatu. Cuman lagi-lagi mau ditangkap, boro-boro ditangkap begitu ya. Mau nangkep plat nomornya atau apanya itu pun susah gitu. Mas Irwan nggak dapat itu. Sampai kurang lebih sekitar 6. Dan pembicaraan ini pun makin rame di antara warga. Sampai pada suatu hari ada temannya Irwan kecil, ini namanya Hamzah. Dia itu kayak nyantri, mesantren, belajar agama, kayak gitu ya. Ini datang ke tempatnya si Irwan. Wan, weh,
beli pulsa Wan katanya. Wah si Hamzah katanya. Iya ini aku Hamzah, isi pulsa Wan. Gini. Si Mas Hamzah pun nanya-nanya, Wan aku dengar lagi ada kejadian seperti ini ya katanya. Iya Zah bener Zah, begini. Mas Irwan pun nggak tahu kalau dia ternyata mengerti atau sedikit paham mengenai hal tersebut ya. Ya Mas Irwan cerita seperti ke teman biasa, begini Zah. Wah aku udah ngelihat, aku udah enak banget lah kayak gini, udah banyak banget kasihan gitu ya. Ya ada yang meninggal, ada yang enggak. Cuman kok sering banget kok di sini jadi sering terjadi kecelakaan. Bahkan udah ada suara sumbang Zah. Katanya aku yang pesugihan Zah. Katanya buat penglaris tokoku ini loh gitu. Tokoku ini penglarisnya pakai begituan gitu. Ya udahlah nanti gampang lah kayak gitu. Aku bantu cobain ya. Aku cobain bantu ya kata si Mas Hamzah. Oh emang kamu ngerti Zah? Ya aku nggak ngerti. Cuman nanti aku coba tanya teman-temanku Mas Hamzah dengan bahasa yang seperti itu. Tapi ituan. Misalkan kamu dapat lagi, kamu kabarin ya. Aku ini lagi di rumah kok katanya. Oke siap. Setelah beberapa hari ditungguin beneran dilempar lagi sesuatu itu dan Mas Irwan. Karena lemparnya itu kayak bener-bener di depan tokonya. Wah, datang lagi. Cuman Mas Irwan lagi-lagi nggak sempet gitu yang lihat itu orangnya. Tapi sepintas itu kayaknya sama gitu. Kayaknya bentuk-bentukannya tuh kayak gitu. Laki-laki, pakai helmnya hitam, naik motor cepet, pakai jaket gitu. Begitu aja. Diambil, langsung dibawa ke tempatnya Hamzah. Setelah dibawa di sana, oh ya udah Wan, makasih Wan. Ini nanti coba ya tak bantuin kata si Mas Hamzah. Iya Zah, tolong ya. Iya. Mas Irwan pulang, nggak tahu lagi tuh dengan apa yang dilakukan sama Mas Hamzah. Mas Irwan cuma cerita ke bapaknya, Pak begini Pak. Oh ya sudahlah, semoga yang terbaik lah, semoga Hamzah ngerti mesti gimana gitu. Dan sehari nggak ada update dari Hamzah. Akhirnya 2 hari Mas Irwan pun datang ke sana. Mas Hamzah tuh cerita tapi secara garis besar aja. Iya ini udah tak kerjain sama teman-temanku gitu ya. Nanti tunggu aja lah. Tapi semoga nggak terjadi apa-apa kata si Mas Hamzah ya. Nah setelah itu bener aja. Dalam hitungan beberapa hari Mas Irwan nggak terlalu ingat terjadi kecelakaan lagi. Saat terjadi kecelakaan itu, Mas Irwan kan karena saking seringnya sebenarnya melihat siapa pelakunya gitu sepintas, Mas Irwan itu yakin ini orang yang ngebuang itu loh, ini orang yang ngebuang kemarin itu, dia itu terjadi kecelakaan di sana. Tapi Mas Irwan mau menuduh, kan gak ada bukti, cuman perasaan aja, helmnya sama, jaketnya sama, motornya sama, plat nomornya aku nggak inget, tapi ini bentukannya tuh persis dan orang tersebut kecelakaan di sana meninggal. Mas Irwan diem aja ndak banyak ngomong cuman sama Hamzah doang. Zah, kamu dengar? Iya aku udah dengar kemarin yang kecelakaan di sana. Nah itu ngomong Zah, aku yakin orang itu yang ngebuang kresek-kresek itu Zah. Aku yakin katanya. Kamu yakin berapa persen? Nggak tahu. 80% mungkin karena aku nggak hafal plat nomornya. 80%. Helmnya sama dari belakang, jaketnya sama. Motornya juga jenisnya sama, cuman aku nggak ngelihat plat nomornya. Orang itu Zah gitu. Kata si Mas Hamzah, ya sebenarnya ya kami nggak tahu lah yang terjadi apa gitu. Kami hanya melakukan yang terbaik kata itu ya. Bukan bermaksud mau gimana-gimana gitu ya. Nggak mau mencelakakan siapapun, tapi ya nggak tahulah yang kayak gitu. Semoga ini yang terakhir kata si Mas Hamzahnya. Amin. Akhirnya memang beneran setelah itu, setelah kecelakaan tadi, udah nggak ada yang namanya kecelakaan yang lain. Kalaupun ada kecelakaan normal biasa lah, nggak sampai separah pada saat ada kejadian tersebut sampai orang meninggal dan sebagainya. Ya itulah gitu ya. Masalah bener enggaknya itu nggak tahu, tapi ini sebatas dugaan yang mengarah ke sana. Itu adalah praktek pesugihan dengan cara mencari tumbal di jalan. Allahu a'lam, nggak ngerti yang sebenarnya terjadi. Itu aja satu cerita dari Mas Irwan. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.